Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasih sarungan saking Saking bangil saking Bangil. keluarga wow. oh ngaten. Nggih. Ngapunten Gus niki untuk kesibukan kan ngerepoti Gus niki. Nggih. Lesan iki bola saking iki Profesor Autar Alhamdulillah. Unesa. Unesa. Sarung ini ku ikut. Ikip. Beliau sangat tertarik. Ternyata menurut beliau omong-omongan kita ini ya cocok kayak wong ini ya. Iya. Yang awam dengan ajaran tasawuf. Ya, tahu isi ini. Ini obrolan tahu isi. Tahu isi. Oh, benar. Pengetahuan yang berisi. Oh, Betul. Ya, betul. tahu Berisi. isi. Ya. Nah, Gus, ngapunten iki leresan tadi saya sempat ke Tuban yang nyambangi pondok yang lagi dibangun itu. Ya. Kebetulan di sana itu ada acara bersih desa menjelang Idul Adha. Yang biasa acaranya itu mesti ada wayang dan tari pada macam-macam. Ya. Nah, pas saya melihat jajarannya wayang itu saya tertarik. Ingat masa kecil saya. Utamanya cerita tentang Bima Suci. Ya. Kenapa ini saya tanyakan Gus Nizam untuk ditinjau dari perspektif tasawuf. Jadi sekedar narasi saja. Cerita Bima Suci ini kan Bima ini punya guru namanya Durno. Durno bilang, Bima, kalau kamu ingin ilmu yang kesejahteraan ilmu, maka golek ono susuwane angin. Itu kali ini kangkung. Nah, di mana itu guru? Ono nang hutan Jambuka. Nah, mendengar si Durno nyuruh Bima ini Krishna yang konon katanya mempunyai pancingan yang tajam. Puspa tajam. Bima, ojo turuti gurumu itu. Kamu itu dijebak di alam hatimu. Ya. Nah, sama si Bima, gak mungkin guruku itu jebak aku, gak mungkin. Mosok aku jebak. Ya. Nah, akhirnya betul si Bima datang ke hutan tadi. Apa yang terjadi? Gak dapat yang namanya susunan ini. Ya. Justru perang dengan dua raksasa. Akhirnya pulanglah. Ngapunten Guru Durno, saya tidak temukan apa-apa di sana. Oh, adik ngono awakmu. Golek ono sing siji maneh. Tirta Purwasari, yaitu air kehidupan. Di mana? Di sana dasar samudra. Kresna marah lagi, lebih marah lagi. Wis talah. Bima, ojo turuti gurumu. Kono diancam matimu. Gak ono iku air kehidupan itu. Ya, Bima dengan keyakinan yang sangat kuat. Gak mungkin guruku juga aku. Pastilah. Itu untuk kebaikanku. Berangkat dia ke samudra. Guru kidul aja ya. Guru kidul gampangnya ngoten lho. Di sana dia ketemu yang namanya Dewa Ruci. Ya. Nah, jenenge dewa. Dia terjadi dialog nih. Digambarkan Dewa Ruci itu kecil tapi rambutnya panjang. Berperang akhirnya lelah. Si Dewa Ruci ngomong, Bima, kalau kamu ingin lihat tentang air kehidupan, tentang pemening suci itu, masuklah ke ragaku. Bima muring-muring mana? Tersinggung. Lho kok niku cilik aku gede ngene lho. Apa mungkin aku sempat guna awakmu? Ya iya. Nah, wis lah kita. Sudahlah, percaya saya. Masuklah kamu ke ragaku melalui kuping. Yang tidak kersane nyala. Bima sampe gede niku bisa masuk ke dalam raganya. Iya. Dewa Ruci. Apa yang terjadi? Nah, betul. Ternyata yang disampaikan guru itu melalui setelah masuk ke raganya, si Bima ini melihat bayangannya sendiri tentang kehidupannya. Dia terlihat semua
seperti mi'raj itu. Ya. Seperti kira-kira kayak gitu. Nah, Gus, pertanyaan besarnya adalah tentang dari perspektif tasawuf tentang khusnul murid ini gimana? Ya. Keyakinan yang begitu kuat itu. Apa hima yang kuat tahun itu? Ya, himmah aliyah. Nah, itu gimana, Gus? Setiap murid yang berbaiat kepada mursyid itu diwajibkan atau diajak berjanji berbaiat bi husnidzan, yaitu berjanji berbaik sangka. Walau apa atau bagaimanapun kejadian yang akan dialami, atau walaupun akan melihat gurunya bagaimana, si murid itu harus berpegang teguh pada janjinya, yaitu berjanji berbaik sangka. Meskipun itu dalam Meskipun sila titik-titik isi sendiri. membahayakan dirinya apa? Wes Meskipun meskipun apa jurang gitu. iya, Misalnya seperti itu ekstrimnya. bikin contoh yang lebih ekstrim dari itu. Ngapunten Gus. Nah ini saya belum sampai sejauh itu. Cuman kalau dengar istilah husnudzon, berbaik sangka, terus kemudian tadi setiap murid dijanji oleh gurunya berbaik sangka. Siapapun yang pernah sekolah atau ngaji itu ya pasti sudah tahu berbaik sangka lah. Nggak perlu guru sudah tahu. Ngapunten, ini cara pertanyaan umum, nggak perlu guru ya sudah tahu kalau disuruh baik sangka. Lah ini kok sampai segitunya disuruh baik sangka itu harus digurukan, itu harus berguru, itu gimana? Berbaik sangka di saat apa yang dilihat atau didengar atau dirasakan itu Gak masuk akal gitu. gak masuk di akal sehatnya atau bertolak belakang dengan nuraninya. Artinya kalau itu barang baik nggak usah dibaiki sangka, memang sudah baik. Ya iyalah ya. Namanya berbaik sangka itu ya di saat si murid melihat gurunya nyeleneh. Menurut si murid ini. Menurut si murid dan menurut syara. Oh, menurut secara umum. Iya. Oh, sekalipun menurut salak itu kelihatan. Sekalipun menurut syara itu menyalahi, ini hukum murid sodik, hukum khusus bagi murid agar bergelar sodik, ya murid sing temen, dia harus bisa berbaik sangka Ya, saat melihat gurunya nyeleneh, seperti yang dilihat disaksikan oleh Nabi Musa saat berguru ke Nabi Khadir. Yaitu praktek berbaik sangka. Iya, kadang ada kiai nang kafe, nang diskotik. Ya. Nah, nyatakan seperti itu ya, Prof ya. Iya. Nah, ini Artinya di mananya keharusan belajar berbaik sangka itu harus punya guru itu. Ya, tadi saya memahami tanpa punya guru sudah tahu kalau disuruh baik sangka. Nah, kemudian untuk bisa benar baik sangkanya dan seterusnya ini kenapa harus berguru? Ya, karena berbaik sangka dalam arti hakiki. Berbaik sangka kelas khusus dan khususul khusus. Bukan berbaik sangka kelas umumnya orang. Berarti bisa diartikan baik sangka itu bukan di perkiraan kita atau di akal kita. Bukan. Ya, ini murid, ini mursyid. Ya dikresi di anu ini. Ini
keyakinannya atau ilmu yakinnya atau belum yakin lah, prasangka baiknya ini tidak berkurang. Tidak berkurang. Seakan-akan sengaja buat dibenturkan gitu. Bukan seakan-akan. Memang Itu haknya guru itu. Kalau ingin percepatan. Karena ada 3 baiat. Baiat dasar, baiat pertama, baiat bi husnidzon. Dijanji berbaik sangka. Walau apa dan atau bagaimanapun yang dilihat, didengar, dialami. Semua guru menginginkan muridnya lulus di fase pertama ini dalam tempo sesingkat-singkatnya. Selama si murid ini siap. Karena akan ada baiat selanjutnya atau baiat berikutnya, yaitu baiat bil barokah. Dijanji senantiasa ngalap barokah cara Jawa nih. oke. Mengambil berkah dari Berkah dari gurunya. guru. Iya. Ini pun juga di fase kedua ini, ya guru berharap si murid cerdas terus ndang lulus. Karena akan di baiat terakhir, yaitu baiat bitarbiyah. Diajak berjanji untuk senantiasa mendidik siapa dan atau apa saja makhluk Allah. Berjanji mendidik itu meninggikan harkat, martabat, derajat, makomnya. Itu yang di lagunya Gus Nizam Kun Robanian itu. Iya itu. Jadilah kamu seorang pendidik sejati. Berarti saya menyimpulkan dari keterangan jenengan tadi, umumnya orang itu sangkanya belum baik atau ya masih buruk sangka. Ya, Jadi terhadap peristiwa kejadian setiap harinya, dia senantiasa dominasinya buruk sangka. Maka agar di kehidupan ini ada peristiwa dan kejadian apapun yang dialaminya itu baik sangka, dia belajarnya ke guru. iya Gitu. dilatih oleh guru. Dilatih oleh guru. Nah, Tapi ini ada situasi, saya lihat ya. Iya. Ini baru saja kejadian. Hmm. Dia berguru pada seorang imam di Riau di salah satu masjid. Ya. Dia ini barusan kejadian kemarin. Ketika gurunya itu baca doa, dia menusuk gurunya itu. Dia keluar masuk dari masjid, ngurus masjid, ditusuk sama dia 2 kali dan pisaunya bengkok. Gurunya ditusuk. Gurunya selamat. Iya, gurunya. Nah, Nah, dari yang saya baca itu karena dia tidak setuju apa yang diucapkan gurunya. Berarti Nggak setuju. Sudah suudon dulu ya. Nggak setuju. Iya, iya, Dia- iya, iya. Dia sempat diruqyah juga. ah. Dia menganggap gurunya nggak berhasil membuat dia sebagai murid yang menyelesaikan masalahnya. Iya, iya, iya. Nah, ini satu sisi. Dari sisi lain di mahasiswa itu kalau nilainya jelek, iya, itu kemudian saya lihat di jawaban mereka kemudian mereka menjelek-jelekan dosennya gitu. Ya, ya, Nah, jadi ada satu sisi tidak percaya ini tuh menimbulkan amarah, ya. dia tidak berhasil. Yang kedua, jika nilainya jelek juga tidak berhasil, Iya. dia kemudian menganggap gurunya yang jelek, Iya. bukan dia. Ini di tingkat suudon tadi, mungkin dia pertamanya merasa barokah, pertamanya merasa Iya. gurunya segala-galanya.